Wah, kita butuh waktu 2 jam mungkin, atau minimal 1 jam. Karena permintaannya, bisakah dijelaskan secara detail tentang firqah wahdah Islamiyah? Kita bikin daurah, bikin 2 hari. Nah, baik, mudah-mudahan kita bisa bikin daurah. Nah, nanti kita bahas. Intinya bahwasanya wahdah Islamiyah itu hizbi ahlul bidah yang mengaku sebagai bermanhaj salaf, dan mereka berbangga dengan organisasinya, bahwa organisasinya itu satu-satunya organisasi di Indonesia yang punya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dengan bahasa di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini pengakuan, tapi dalam kenyataannya melenceng dari jalannya para salaf. Makanya mereka tidak berani mengaku sebagai salafi. Dan toh kalau mereka mengatakan kami salafi, tidak diakui kesalafiannya karena menyimpang. Di antara tanda yang jelas dari penyimpangan yang jelas dari mana salaf adalah keakraban mereka dengan ahlul bidah, siapapun mereka, dan kebenciannya mereka dengan salafi. Entah itu ahlul bidah khawarij yang sekarang disebut misalnya teroris, akrab Zaitun Rasmin, pimpinan Wahdah Islamiyah Pusat, berteman erat dengan Abu Bakar Bashir. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan terlalu banyak kalau kita mau sebutkan bagaimana hubungan-hubungan mereka. Terlalu banyak. Kita butuh waktu mungkin sehari atau 2 hari. Dan ana siap untuk membahas insyaallah. Tapi kalau namanya salafi dibenci. Sampai permasalahan pernikahan, sudah, antum jangan ikhwan pergi ambil akhwat wahdah, akan ditolak. Kecuali kalau akhwatnya itu ya mau sendiri. Kalau antum mau minta, tidak akan. Karena mesti melalui 6 lembaga muslimah, lembaga sakinah, yang mesti dicekal, tidak boleh. Memang paling benci, dan semua memang golongan ahlul bidah menyimpang itu mesti membenci salafi. Kenapa? Karena salafi paling tahu tentang keisapan mereka, sehingga kalau dibongkar maka mereka akan kekurangan orang-orang. Sementara mereka sangat membutuhkan banyak orang, dan itulah yang dicari. Tidak seperti kita mendapatkan Al-Quran, 6 tauhid, sunnah, berantas kesyirikan, bid'ah, tafadhal, tidak mencari apa-apa. Kalau mereka misalkan Wahdah Islamiyah ada target besarnya, khilafah, seperti 6 Hizbut Tahrir, khilafah seperti Hizbut Tahrir, cuma beda organisasi. Zaitun Rasmin mengatakan kepada saya, karena memang dulu dekat saya sama dia di kantornya, saya di Departemen Dakwah Pusat Wahdah sekitar 4 tahun. Dia mengatakan, antum Departemen Dakwah berdakwah dan berusaha merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Demikian pula Departemen Pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah banyak, kita akan tegakkan. Saya kaget, tegakkan. Khilafah. Makanya kalau ke salafi tidak akan pulang-pulang itu ke wahdah, berkurang terus itu personnya. Kapan ketegak khilafah? Kan ini banyak baru khilafah. Tapi kalau pergi ke salafi ngaji tidak kembali, pergi ke salafi ngaji tidak kembali, berkurang terus anggotanya. Kapan khilafahnya akan tegak? Kan begitu. Makanya takut sekali sama salafi. Sampai ketika dulu
di tahun 2003 Zulkarnain sebelum menyimpang. Nah, dia membeberkan tentang kesesatan Wahdah Islamiyah dan saya masih di Wahdah waktu itu. Nah, baik. Kemudian ada akhwat Wahdah di Stiba. Stiba itu kata orang sekolah tidak bayar. Kata orang ya. Setelah Haramain tutup disebut sekolah tiba-tiba bayar. Tapi bukan itu. Stiba itu sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab. Nah, itu program andalannya Wahdah Islamiyah. Program pendidikan andalan Wahdah Islamiyah untuk mencetak dai. Nah, ada seorang akhwat yang lari ke Zulkarnain, dibilang manis, pergi ke manis, berdiri mudirahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pergi meninggalkan kami saudari kita bernama ini ke manis, istirja, seperti orang kematian, kena musibah besar. Tapi ketika ada datang akhwat diambil sama jamaah tabligh, tafadhol. Orang PKS datang ambil akhwatnya, tafadhol. Nah, kenapa? Karena orang PKS biar dia pergi demo apa semua kembali juga ke Wahdah. Tabligh dia khuruj 40 hari, 4 bulan kembali juga ke Wahdah. Ke Salafi tidak akan kembali. Rugi. Ya. Makanya sangat benci dengan Salafi, Wahdah Islamiyah. Taib Wallahul musta'an. Nah, kalau ikhwan Salafi mau melamar akhwat, itu semuanya diurusi melalui murabbiyah. Murabbiyah yang menentukan terima atau tidak. Dan ini kejadian nyata. Nah, yang sampai ke anak. Saya ketika di Manado ada ikhwan ngaji sama anak, kata Allah dia tidak tahu bagaimana dapat 6 akhwat Wahdah. Diketahui sama murabbiyahnya. Di sidang, teringat itu sidang 3 kali sidang. Dalam 3 bulan. Yang intinya jangan ya ukhti. Yang intinya jangan ya ukhti. Keras. Begitu katanya. Nah, jadi mencekal. Tapi wallahul musta'an. Dan memang terlalu banyak pembahasan tentang Wahdah Islamiyah. Nah, mungkin itu sebagai gambaran umum supaya antum mungkin penasaran. Bisa bikin daurah. Nah, akhirnya ini cukup untuk pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.